Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan video kali ini kita akan membahas terkait dengan informasi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh sobat data di seluruh Indonesia. Ya, benar. Akhirnya Dapodik, aplikasi Dapodik versi 2024 ini sudah rilis ya, teman-teman. Nah, jadi banyaknya teman-teman ngetag ya di segala grup dan di segala media sosial saya. Pakmu tolong buat tutorial-tutorial. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, kita bakal bahas dulu ya. Jadi biasakan Bapak Ibu membaca berita yang rilis pada web Dapodik Dasmen ya. Nah, jadi yang pertama ya di sini ya Bapak Ibu di sini sudah dijelaskan dan sudah ditulis oleh adminnya ataupun tim pusatnya Dapodik. Yang pertama yaitu terkait dengan pemutakhiran data Dapodik ini ya. Nah, di sini ya, Satuan Pendidikan diharapkan prioritaskan ya pendataan peserta didik ya. Karena apa? Ya, benar sekali terkait dengan cut off BOP ataupun BOSP ya. Yang ya status naik kelas terlebih dahulu, artinya ya sebelum kita memprioritaskan ya terkait dengan peserta didik ini ya kita prioritaskan dulu yang sudah ada dalam aplikasi Dapodik. Artinya kita naikkan kelas dulu baru kita lakukan yang namanya penambahan siswa baru ya. Nah, ini cara cepatnya yang sudah kita bahas sebelum ya. Nah, kemudian ya terkait dengan teknis di Satuan Pendidikan ya, itu pendataan Dapodik ini tuh paling lambat 31 Agustus ya. Artinya nanti akan ada yang namanya cut off BOSP ya. Nah, kemudian di sini ya untuk di versi Dapodik 2024 ini ada dua versi. Yang pertama adalah versi yang namanya installer, artinya kita tidak melakukan yang namanya patch ya. Artinya tidak melakukan namanya instalasi patch, tapi langsung dari awalnya. Nah, kalau ditanya Pak Mun, saya lebih bagus yang mana? Kalau ditanya yang lebih bagus ya lebih bagus yang fresh ya, artinya yang installer ya. Nah, kalau memang teman-teman ingin mencoba yang versi paid juga boleh ya. Dan di video kali ini bakal saya bahas terkait dengan versi paid dulu ya, teman-teman, biar teman-teman, karena ini Dapodik di laptop saya belum saya buang ya, belum saya buang dan belum saya ganti ya. Nah, jadi kalau saran saya teman-teman menggunakan yang versi installernya saja ya. Nah, kemudian nanti di sini ya di versi 2024 ada beberapa penambahan fitur. Nah, yang pertama penambahan fitur baru terkait dengan notifikasi dari pusat, sehingga nanti kalau ada apa-apa dengan sekolahnya ataupun ada kekurangan dari itu, jadi ada menu yang disediakan oleh pusat. Ini sekolah ini harus update ini ya, misalkan seperti itu. Nah, nanti akan ada notifikasi. Nah, kemudian ada penambahan validasi bagi penerima bantuan TIK ya, berupa alat, berupa laptop. Nah, ini kenapa ditambah? Karena selama ini Bapak Ibu ketika mendapatkan TIK ya ataupun bantuan TIK, baik itu komputer, laptop, printer dan sebagainya, itu tidak dimasukkan dalam alat di aplikasi Dapodik, sehingga ini dilakukan yang namanya validasi. Sehingga apabila Bapak Ibu adalah penerima TIK dan tidak melakukan update di bagian blok grant ya, maka itu akan invalid. Nah, kemudian ada di poin ketiga, penambahan validasi maksimal jumlah jam yang diterima oleh peserta didik pada tingkat 11 dan 12 bagi pelaksana kurikulum merdeka. Nah, ini ada penambahan validasi maksimal ya, karena kemarin mungkin ada kejadian yang lebih dari batas maksimal. Nah, kemudian yang keempat, penambahan validasi yang telah dihapus buku ya, namun masih digunakan pada rombongan belajar. Nah, ini penambahan bukan rang ya, sini ruang sebenarnya ini. Ini penambahan validasi ruang ya yang telah dihapus. Nanti saya tag Minda ya. Kita tag Minda, ini Minda di nomor 4 ini ada yang salah tulis ya. Penambahan validasi ruang yang telah dihapus buku namun masih digunakan. Nah, ini ada beberapa validasi. Ruangnya sudah dihapus, tapi di rombelnya itu masih dijadikan sebagai sahpras untuk rombongannya ya. Nah, ini dilakukan yang namanya penambahan. Nah, kemudian nanti penambahan mata pelajaran praktik kerja lapangan khusus SMK. Kemudian penambahan validasi terkait penginputan praktik kerja lapangan PKL ya khusus SMK. Kemudian di sini ada 2 poin perbaikan di aplikasi sebelumnya.
di versi 2023D ya, perbaikan bug pada sanitasi. Nah, ini mungkin teman-teman yang kurang perhatian ya kemarin ketika kita sudah menambahkan jamban ya di menu alat itu tidak terhitung ke bagian menu sekolahnya ataupun tidak terhitung jumlah jambannya. Nah, ini sudah diperbaiki. Nah, kemudian perubahan referensi dalam penilaian kecepatan internet ya pada satuan dalam data periodik. Nah, ini ada perubahan referensi ketika penambahan kecepatan internet di sekolah. Nah, ini misalkan teman-teman mengklaim bahwa ada internetnya sekolah. Nah, nanti di sini akan ada yang namanya menu terkait dengan kecepatan internetnya berapa gitu, berapa Mbps gitu ya. Nah, ini terkait dengan juga kebijakan pemberian tik nanti ya. Kalau misalkan di sekolahnya ada internet ya, tapi belum mendapatkan daktik, itu bisa jadi bisa jadi mendapatkan daktik ya. Nah, selanjutnya ini seperti biasa ke menu unduhan. Nah, di sini ya Bapak Ibu silakan ke menu unduhan di bagian ini ya, di bagian unduhan juga boleh. Di sini juga boleh diklik di menu ini. Nah, setelah kita ke menu unduhan, di sini ada yang namanya versi page. Nah, kebetulan ya versi Dapodik yang 2023D ini masih ada di sini. Nah, ini dia versi 2023D. Nah, ini versi lama ya. Nah, kalau yang menggunakan yang namanya versi lama itu silakan Bapak Ibu menggunakan yang namanya page. Ya, saya ulangi. Bagi yang sudah menggunakan versi lama di sini ya 2023D ataupun yang sisa semester 2 kemarin ya. Nah, ini instalnya seperti apa pun. Nah, untuk instalasinya itu silakan Bapak Ibu menggunakan yang namanya page ya. Nah, artinya penerusan daripada aplikasi. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi. Nah, ini sudah dijelaskan. Untuk page itu silakan Bapak Ibu install aja, unduh dan install. Kemudian tutup aplikasi, kemudian isi username dan password, dan kemudian pastikan bahwa Bapak Ibu sudah tampilan 2024. Nah, di sini ya ini kebetulan ini masih 2023D. Bapak Ibu bisa lihat di sini di bagian atas ini versinya. Nah, kemudian bagi yang menggunakan ini, silahkan Bapak Ibu install aplikasi page-nya ya, aplikasi page-nya. Nah, kita kembali ke bagian unduhan ya. Kita install di bagian page ini ya, bagi yang sudah memiliki Dapodik versi 2023D ya. Nah, untuk versi ini ya, versi Dapodik ini ya, itu untuk laptopnya itu harus dengan prosesor Intel Core i3 ya. Ini penggunaan untuk menginstal aplikasi Dapodik ya, Core i3 atau lebih tinggi. Nah, kemudian memiliki memori 4GB ya, DDR4, DDR3 ya di sini atau lebih tinggi. Kemudian hard disknya 120GB ya minimal, ini batas minimalnya ya. Minimal ya teman-teman, kalau di bawah ini nggak boleh. Kemudian sistem operasinya Windows 8 ke atas, 10, 11 ya. Kemudian perangkat terpasang Google Chrome ataupun Mozilla untuk membuka launchernya Dapodik ini. Nah, di sini sudah ada update ya. Jadi bagi yang sudah memiliki 2023D, silakan Bapak Ibu unduh di bagian ini. Ini sudah saya unduh. Kemudian silakan Bapak Ibu open aja ya, open aja. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan instalasi ya, itu sebaiknya Bapak Ibu close dulu aplikasi Dapodiknya ya. Nah, setelah di close baru Bapak Ibu klik di bagian ini lanjut. Nah, di bagian lanjut, setelah klik lanjut baru Bapak Ibu klik setuju, kemudian lanjut. Nah, ketika install aplikasi Dapodik, pastikan bahwa Bapak Ibu meng-close yang namanya browsernya ya. Jadi sebelum kita klik pasang, Bapak Ibu hapus history dulu. Biasakan hapus history ya, hapus history browsernya. Nah, ini sebelum install aplikasi Dapodik, Bapak Ibu hapus dulu history browsernya ya. Nah, setelah bersih ya, barulah Bapak Ibu lakukan penginstalan. Nah, jadi ini cepat ya Bapak Ibu.
Nah, oke, kalau sudah seperti ini ya, silakan Bapak Ibu klik selesai. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu silakan membuka aplikasi Dapodiknya. Ini ya bagi yang sudah ada versi sebelumnya. Nah, untuk versi baru dia tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk versi barunya, kemudian klik masuk. Oke, ini tampilan baru 2024 ya. 2024 untuk semester ganjil tahun ajaran 23 dan 2024. Wow, luar biasa. Ini tampilan barunya ya, teman-teman. Nah, ini lebih hidup warnanya ya. Saya suka. Oke, ini ada notifikasi ya, teman-teman. Nah, ini ada notifikasi bahwa ya, ini notifikasi dari pusat. Nah, ini ada pembaruan yang tadi yang kita bahas. Nah, tanggal diterbitkan, selamat datang di menu notifikasi untuk ya, mutakhir ya. Nah, tadi ya sesuai dengan panduan, setelah kita melakukan instalasi aplikasi Dapodik, silahkan Bapak Ibu klik di bagian validasi dan klik di bagian validasi lokal, kemudian klik di bagian Sarpras, klik di bagian peserta didik, klik di bagian GTK, klik di sini, klik di sini, klik di sini, pokoknya klik di semua menu di sini ya. Karena kita akan melakukan yang namanya penarikan data ya, tarik data dulu ya. Kenapa? Karena biar ada hal-hal yang terupdate ataupun ini biar menyesuaikan dengan server ya, ataupun secara halusnya kita mengkonfirmasi kepada server bahwa kita sudah melakukan yang namanya instalasi aplikasi Dapodik versi 2024. Nah, jadi kita tarik data dulu. Nah, setelah tarik data baru kita bekerja ya. Nah, di sini sudah kita sudah validasi dari sini. Nah, sebelum kita lakukan yang namanya tarik data, ya Bapak Ibu ada sini ada informasi ya. Nah, ini informasi terkait dengan pemutakhiran aplikasi Dapodik semester 1 tahun ajaran 2023 dan 24 ya. Ini yang pertama ya, terkait dengan Dapodik ya. Nah, di sini aplikasi Dapodik versi 2024 formulir cetak, panduan dan perangkat penataan lainnya dapat diunduh di sini. Kemudian dana BOSP ya tahun 2024 diberikan kepada satuan ya dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan. Itu paling lambat 31 Agustus. Jadi batas kita melakukan pendataan itu 31 Agustus karena nanti akan berdampak pada cut off BOSP. Nah, kemudian syaratnya kemudian memiliki NPSN, memiliki izin yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan ya. Nah, kemudian besaran alokasi BOSP itu dihitung daripada ya jumlah peserta didik yang memiliki NISN. Nah, kemudian itu ya harapannya seluruh stakeholder yang berhubungan dengan pendataan ini diharapkan untuk bekerja sama dengan sesuai dengan kewenangannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita bakal bahas lagi. Nah, kemudian kita klik di bagian tarik data. Nah, kita klik dari data ya. Jadi prosedurnya tadi kita download dulu yang versi page ya. Nah, setelah tarik data kemudian klik OK ya. Ini belum terhubung dengan koneksi server. Oke, setelah gagal tadi ya. Saya pikir internet saya yang ini ya. Nah, kemudian kita klik tarik data. Nah, kita lihat dulu ya. Karena ini di sini posisi ini hari pertama ya Bapak Ibu. Ini sore ini ya. Memang agak sore ya dirilis di tanggal 12 Juli 2023. Dan begitu rilis ini collab ya Bapak Ibu ya. Artinya banyak sekali sahabat data yang memang antusias sekali untuk melakukan akses ya. Nah, di sini sudah disebutkan ya, kalau kita menggunakan yang versi paid kita dianjurkan untuk melakukan tombol klik tarik data dulu ya. Nah, nanti kalau memang tombol ini tidak berhasil ya silakan Bapak Ibu boleh juga langsung kerja ya. Ini posisinya sekarang koneksi internet, entah koneksi internet saya yang ini ataupun nih collab ini loading juga nih ya. Nah, ini diserbu sama ini. Nah, setelah kita tarik data, nanti setelah selesai silahkan Bapak Ibu refresh kali. Setelah Bapak Ibu refresh silahkan Bapak Ibu lanjutkan pendataannya ya. Nanti kita bakal bahas di video-video selanjutnya. Nah, di sini kita bahas dulu ya penambahan menu fitur. Ini sudah nampak di sini ada notifikasi di sini. Nah, kemudian di sini juga ada penambahan validasi bagi penerima bantuan TIK. Nah, ini ada validasi terkait dengan penambahan bantuan TIK
Ya, nah nanti bantuan tik di sini diisi ya Bapak Ibu di background di bagian menu sekolah. Itu silahkan Bapak Ibu kalau memang pernah mendapatkan seperti Chromebook, printer dan sebagainya ya. Nah, ini diisi di sini di bagian background. Sudah saya bahas di video sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini dia. Nah, ini besarannya berapa, dapatnya apa gitu ya. Nah, kemudian penambahan validasi maksimal jumlah jam yang diterima oleh peserta didik. Ini khusus yang kelas 11 ya. Kemudian perbaikan penambahan book itu jamban tadi sudah saya bahas ya. Oke, mungkin itu sekian dulu ya dari saya. Jadi pastikan setelah terinstall aplikasi Dapodik versi 2024 lihat lagi di bagian ini. Nah, ya. Nah, jadi makanya tadi supaya nggak crash dia harus hapus history. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini dapat dimengerti oleh Bapak Ibu. Nanti bakal kita bahas di video selanjutnya terkait dengan cara installernya. Nah, ini yang saya bahas tadi. Kalau sudah terinstall yang 2023 di sebelumnya, Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya versi paid. Tapi kalau yang Bapak Ibu maunya yang versi press, nanti kita bakal bahas di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.